VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC ditemani teknisi Jumbe Hamzah dan produser Jimmy Manan. Hari ini Senin 3 Maret 2025, hari ketiga berpuasa di tanah air juga di Amerika. Semoga sejauh ini lancar puasanya. Pagi ini VOA This Morning akan menurunkan berita-berita utama seperti analis yang mengatakan dengan investasi $500 miliar di Amerika, Apple akan menarik diri dari Tiongkok. Mereka justru akan membangun di sini karena mereka tidak mau membayar tarif. Dan tentang dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan rencana penerapan tarif balasan Amerika terhadap negara-negara yang dinilai tidak bersahabat dengan Amerika. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning Demi keadilan, saya akan mengenakan tarif timbal balik. Negara manapun yang mengenakan tarif ke Amerika akan kami kenai tarif. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Utami Husin yang sudah ada di sebelah saya. Pendengar, kita awali berita pagi ini dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump berencana memberlakukan tarif baru pada hari Selasa terhadap ekspor Kanada dan Meksiko ke Amerika. Namun Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick hari Minggu mengatakan bahwa tarif itu mungkin tidak setinggi angka 25% yang direncanakan Trump. That is a fluid situation. There are going to be tariffs on Tuesday on Mexico and Canada. Exactly what they are, we're going to leave that for the president and his team to negotiate. Ini adalah situasi yang dapat berubah-ubah, kata Lutnick dalam acara Sunday Morning Futures di stasiun televisi Fox News. Akan ada tarif pada hari Selasa terhadap Meksiko dan Kanada. Apa persisnya itu? Kita akan serahkan kepada presiden dan timnya untuk berunding, katanya. Pernyataan Lutnick itu merupakan indikasi pertama bahwa pemerintahan Trump mungkin tidak akan memberlakukan tarif penuh 25% yang ia umumkan pekan lalu terhadap semua barang dari Meksiko dan impor non-energi dari Kanada, dengan alasan kedua negara tetangga Amerika itu masih belum berbuat cukup banyak untuk membendung arus obat-obatan terlarang memasuki Amerika. Lutnick mengatakan Meksiko dan Kanada telah melakukan pekerjaan yang layak dalam mengamankan perbatasan mereka dengan Amerika, meskipun obat fentanyl yang mematikan terus mengalir ke Amerika. Perang Rusia selama 3 tahun melawan Ukraina masih sangat penuh ketidakpastian pada hari Minggu, dengan Amerika mengatakan tidak tahu apakah perdamaian mungkin tercapai, sementara para pemimpin Eropa bertemu di London untuk menyatakan mereka terus mendukung pasukan Kiev. Perkembangan baru itu terjadi 2 hari setelah pertemuan di Washington antara Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berubah menjadi konfrontasi yang intens ketika pemimpin Amerika itu memerintahkan mitranya tersebut agar meninggalkan Gedung Putih, dan kesepakatan prospektif mengenai mineral tanah jarang antara Amerika dan Ukraina akhirnya tidak ditandatangani. Kita memerlukan perubahan yang sangat radikal, kata Lord Peter Mandelson, Duta Besar Inggris untuk Amerika, dalam acara televisi ABC This Week. Tidak ada perundingan perdamaian yang dijadwalkan. Penilaian Mandelson itu muncul sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumpulkan belasan pemimpin Eropa bersama Zelensky untuk menjanjikan dukungan senjata mereka yang berkelanjutan bagi para pejuang Ukraina, bahkan ketika dukungan Amerika goyah. Paus Fransiskus pada hari Minggu dijenguk oleh Sekretaris Negara Vatikan, sementara ia melanjutkan pemulihannya dari pneumonia ganda, yaitu infeksi yang menyerang paru-paru secara bersamaan. Namun, Paus kembali absen dalam pemberian berkat pada Minggu tengah hari dan menghindari penampilan di depan umum di rumah sakit. Vatikan malah membagikan pesan Paus di mana ia berterima kasih kepada para dokternya atas perawatan mereka dan orang-orang yang mendoakannya, dan kembali berdoa untuk perdamaian di Ukraina dan tempat lainnya.
Dari sini, perang tampak semakin absurd, kata Paus Franciscus dalam pesannya yang ia susun dalam beberapa hari terakhir dari Rumah Sakit Gemelli, kata Vatikan. Paus Franciscus mengatakan ia menjalani rawat inapnya di rumah sakit sebagai pengalaman solidaritas yang kuat dengan orang-orang yang sakit dan menderita di berbagai tempat. Saya merasakan di dalam hati berkat yang tersembunyi di dalam kelemahan ini, karena persis dalam momen-momen inilah kita belajar untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, kata Paus Franciscus dalam pesannya. Para pejabat Turki dan Inggris akan membahas masa depan Suriah dalam pertemuan di Ankara hari Senin. Dengan keamanan, sanksi-sanksi dan pembangunan ekonomi masuk agenda mereka, kata seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Minggu. Turki, anggota NATO, adalah pendukung utama pemberontak yang berjuang melawan Bashar al-Assad selama bertahun-tahun dan telah menjalin hubungan erat dengan pemerintahan baru di Damaskus setelah Assad disingkirkan tahun lalu. Turki telah menjanjikan bantuan untuk membangun kembali Suriah serta menawarkan bantuan untuk melatih dan memperlengkapi pasukan keamanannya. Inggris bulan lalu mengatakan akan mengadaptasi sanksi-sanksinya terhadap Suriah setelah kejatuhan Assad, tetapi akan memastikan pembekuan aset dan larangan perjalanan yang diberlakukan terhadap para anggota bekas pemerintahan Assad masih diberlakukan. Para pejabat Taliban telah membantah penegasan Presiden Amerika Donald Trump baru-baru ini bahwa Tiongkok memegang kendali atas bekas pangkalan militer penting yang dioperasikan Amerika di Afghanistan. Pangkalan udara Bagram yang luas yang dimaksud itu terletak sekitar 44 km di sebelah utara ibu kota nasional, Kabul. Pangkalan ini menjadi komando sentral bagi kampanye militer pimpinan Amerika selama 20 tahun di negara tersebut hingga seluruh pasukan Amerika dan NATO ditarik mundur pada Agustus 2021 dan pemberontak Taliban merebut kembali kekuasaan. Mereka harus menahan diri dari mengeluarkan pernyataan emosional yang didasarkan pada informasi tidak berdasar, kata juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid kepada badan penyiaran pemerintah ketika dimintai tanggapan mengenai klaim Trump bahwa Tiongkok sekarang ini mengendalikan pangkalan udara itu. Pendengar, Apple mengumumkan belum lama ini bahwa mereka akan menghabiskan $500 miliar di Amerika selama 4 tahun ke depan dan menciptakan 20.000 pekerjaan yang menandakan kebijakan lapangan kerja dan investasi pro-Amerika. Akhir pekan lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan menggandakan tarif terhadap Tiongkok, tempat sebagian besar produk Apple dibuat. Reporter VOA Michelle Quinn melaporkan, disampaikan Ari Budiman. Banyak iPhone dan produk-produk Apple lainnya dibuat di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Apple telah memperluas produksinya ke negara-negara lain seperti Vietnam dan India. Investasi Apple di Amerika Serikat sendiri tidak terlalu banyak, namun itu akan segera berubah. Pekan lalu, Apple mengatakan bahwa selama 4 tahun ke depan, mereka akan menginvestasikan $500 miliar di Amerika Serikat dengan rencana termasuk membangun fasilitas di Texas untuk memproduksi server kecerdasan buatan dan komitmen untuk menciptakan 20.000 pekerjaan di Amerika Serikat. Pengumuman Apple ini menyusul pertemuan pekan lalu antara CEO Tim Cook dan Presiden Donald Trump. Produsen iPhone tersebut adalah salah satu perusahaan Amerika Serikat yang baru-baru ini mengumumkan investasi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Mereka justru akan membangun di sini karena mereka tidak mau membayar tarif. Dalam sebuah postingan di media sosial pada hari Kamis lalu, Trump mengatakan telah menggandakan tarif universal sebesar 10% terhadap produk-produk dari Tiongkok yang berlaku efektif pada hari Selasa. Namun para pengamat mengatakan bahwa langkah Apple itu adalah bagian dari tren diversifikasi rantai pasokannya dan tidak terkait dengan tarif Trump terhadap Tiongkok. Bill Rance dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS mengatakan, they are now have been for some years in the process of Selama beberapa tahun, mereka telah melakukan proses memindahkan produksi dari Tiongkok sebelum adanya pemberlakuan tarif itu. Jumlahnya masih cukup besar di Tiongkok. Namun, ada tren yang jelas di sini, dan saya pikir Apple akan melanjutkannya. Meskipun sebagian besar rencana Apple telah diketahui, perusahaan tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan lapangan kerja dan investasi mereka pro-Amerika Serikat sesuai prioritas pemerintahan Trump. Analis industri Ben Bajarian, CEO Creative Strategies, mengatakan kepada VOA, just taking the opportunity to use the press releases to try to just get some more. Mereka hanya mengambil kesempatan untuk menggunakan siaran pers untuk mendapatkan lebih banyak paparan publik mengenai banyak hal yang telah mereka belanjakan dan jelas selaras dengan kebijakan yang pro-Amerika.
Sebagai bagian dari investasinya di Amerika Serikat, Apple mengatakan akan memproduksi chip silikon canggihnya di pabrik TSMC di Arizona, sebuah perusahaan semikonduktor Taiwan. Arif Budiman, VOA Washington. Dalam rapat kabinet pertama pada masa jabatan keduanya hari Rabu, Presiden Donald Trump membela langkah pemerintahannya untuk mengurangi pemborosan dan jumlah tenaga kerja Amerika. Tim VOA melaporkan dampak tindakan itu dan penolakan dari para pekerja federal yang dipecat serta para pemimpin Partai Demokrat. Didampingi para anggota kabinet barunya, Presiden Donald Trump membela pemotongan besar atas belanja negara yang dilakukan pemerintahnya dengan mengatakan ia mendapat mandat dari para pemilihnya. Saya dipilih menjadi presiden berdasarkan pada isu-isu perpajakan dan banyak hal lain, seperti masalah perbatasan, tetapi juga berdasarkan upaya keseimbangan anggaran, dan ini adalah bagian yang penting dari usaha itu. Trump memuji upaya cepat Elon Musk untuk mengurangi penipuan atau korupsi dan pemborosan oleh pemerintah. Miliarder teknologi itu mengatakan Departemen Efisiensi Pemerintah yang disingkat DOGE perlu bergerak cepat untuk mencapai pengurangan defisit triliunan dolar pada tahun anggaran 2026. Negara perlu menghemat 4 miliar dolar per hari, setiap hari mulai sekarang hingga akhir September. Kami tidak sempurna, namun ketika kami melakukan kesalahan, kami akan memperbaikinya dengan cepat. Para pemimpin Serikat Pekerja dan anggota Partai Demokrat di Kongres menentang penutupan seluruh badan-badan pemerintah dan sasaran pemerintah untuk memangkas tenaga kerja federal yang berjumlah sekitar 2,4 juta PNS. Pemimpin minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan, Anda tidak menggunakan kapak dan memotong semua hal baik dan juga pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itu menyakiti orang lain. Beberapa pegawai federal yang sedang dalam masa percobaan yang baru-baru ini dipecat berbagi pengalaman mereka di webcast Zoom yang diselenggarakan oleh anggota DPR Partai Demokrat, Ro Khanna. Pengacara Michael Grognard yang 2 kali memilih Trump dipecat dari Departemen Pertanian. Peran saya memastikan program-program berjalan secara sah, dan hal ini tampaknya jauh lebih sesuai dengan peningkatan efisiensi pemerintah. Sejauh ini, PHK itu tampaknya tidak merugikan Trump secara politik, kata para analis. Kyle Kondik dari University of Virginia Center jurusan politik mengatakan, Saya pikir reaksinya tidak terlalu negatif, karena jika dilihat dari tingkat dukungan terhadap Donald Trump tetap sama. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika. Bagaimana dampaknya ke Indonesia? Selengkapnya dalam liputan VOA. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning... Demi keadilan, saya akan mengenakan tarif timbal balik. Negara manapun yang mengenakan tarif ke Amerika akan kami kenai tarif. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett. Mitra dagang Amerika membebankan tarif jauh lebih tinggi kepada kami, dan kami membebankan biaya balik. Kebijakan tarif ini adalah hal yang sudah dibahas sebelumnya. Saat ini, AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian. Tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. Joseph Gagnon, ekonom dari Peterson Institute for International Economics. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt
Tarif luar negeri tidak picu inflasi bagi Amerika, namun merugikan Amerika sebagai eksportir. Akan sangat sulit bagi The Fed untuk menetapkan suku bunga dalam kondisi demikian, karena ini adalah kejutan yang biasanya tidak kita lihat. Akan sulit bagi mereka untuk mengetahui apa yang akan menjadi dampak dari pembalasan tarif dan kemudian pembalasan terhadap perekonomian ini. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat, menurut Fitra Faisal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi bukan tarifnya turun, malah higher tarif terhadap Amerika Serikat, tapi kemudian mengundang China untuk masuk karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Kembali Fitra Faisal. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. Demikian laporan tim VOA.